Dunia sedang berada di titik nadir, langit membisu. 3 tahun tanpa tetesan air hujan yang berarti. Tanah-tanah retak, ternak mati bergelimpangan, dan manusia berada dalam puncak kelaparan. Di tengah jeritan keputusasaan itu, dari arah timur, tepatnya wilayah Khurasan, muncullah sosok yang membawa janji-janji manis. Ia hadir bukan dengan wajah monster yang menakutkan, melainkan sebagai penolong yang membawa gunung roti dan sungai air di tangannya. Awalnya, ia mengaku sebagai pembawa risalah kebenaran, memikat hati orang-orang lemah dengan keajaiban semu. Namun, seiring pengikutnya bertambah, di depan ribuan orang yang memujanya, ia berdiri tegak dan berteriak dengan suara yang menggetarkan bumi. Akulah Tuhan kalian. Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa mengenyangkan perut kalian? Ujian semakin berat saat Dajjal membentangkan 2 pilihan di hadapan mata manusia. Sungai air jernih yang tampak seperti surga dan kobaran api dahsyat yang tampak seperti neraka. Namun itu hanyalah tipu daya mata. Api itu sebenarnya adalah rahmat yang sejuk bagi orang beriman. Dia berjalan melewati reruntuhan kota-kota tua dan memerintahkan bumi memuntahkan isinya. Lihatlah emas ini, semua kekayaan dunia ada di belakangku. Aku tidak takut, apimu adalah air yang sejuk dari Tuhanku. Di puncak fitnahnya, Dajjal tiba di perbatasan Madinah. Di sanalah seorang pemuda yang hatinya dipenuhi cahaya iman bangkit menantang. Di depan kerumunan pengikut Dajjal, pemuda itu berteriak, "Wahai manusia, jangan tertipu. Inilah si buta sebelah yang diceritakan Rasulullah." Dajjal yang murka memerintahkan pemuda itu ditangkap. Sebuah gergaji diletakkan di atas kepalanya. Lalu tubuh pemuda itu dibelah menjadi 2 bagian yang terpisah jauh. Dajjal berjalan di antara 2 potongan tubuh itu dengan sombong. Namun, atas perintah Dajjal, bangunlah, tubuh itu menyatu kembali, dan pemuda itu bangkit sambil tertawa. Wajahnya semakin bersinar, dan ia berkata, "Sekarang aku justru semakin yakin bahwa engkaulah Dajjal." Sang pendusta mencoba membunuhnya kembali. Namun, leher pemuda itu berubah menjadi tembaga yang tak bisa ditembus senjata apapun. Dajjal gagal total di hadapan satu orang mukmin. Engkau adalah musuh Allah. Engkau adalah Dajjal sang pendusta? Dajjal frustasi. Kenapa pedangku tak bisa menembus lehernya? Dunia akan memasuki periode waktu yang tidak masuk akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Dajjal akan menetap di bumi selama 40 hari. Namun, ini bukan 40 hari yang biasa kita kenal. Hari pertama akan terasa sangat panjang, seolah-olah 1 tahun penuh. Matahari seakan terpaku di langit, menguji batas kesabaran dan keimanan manusia. Di saat inilah, salat tidak lagi mengikuti posisi matahari, melainkan ditegakkan berdasarkan perkiraan waktu. Lalu, hari kedua akan menyusut, terasa seperti 1 bulan. Hari ketiga, terasa secepat 1 minggu. Dan sisa hari-harinya akan berjalan normal seperti hari-hari kita sekarang. Kecepatannya luar biasa. Bagaikan awan yang ditiup angin kencang, ia akan mendatangi setiap jengkal tanah di bumi dan membawa fitnah yang memukau mata. Tidak ada satupun negeri yang luput, kecuali Makkah dan Madinah, yang dijaga ketat oleh pedang para malaikat. Hanya 40 hari, namun cukup untuk memisahkan antara mereka yang teguh dalam tauhid dan mereka yang terseret dalam tipu daya. Setelah menguasai harta dan makanan, Dajjal mengalihkan pandangannya ke arah kota suci Madinah. Ia bergerak dengan angkuh, namun langkahnya terhenti di perbatasan kota. Di setiap gerbang masuk, ia melihat barisan malaikat berdiri dengan pedang terhunus, menjaga tanah yang diberkati itu, agar tak tersentuh kaki sang pendusta. Karena kesal tak bisa masuk, Dajjal mendaki Jabal Habsyi dan menunjuk ke arah Masjid Nabawi sambil berteriak penuh kebencian. Seketika, ia menghentakkan kakinya ke bumi, memicu gempa dahsyat yang mengguncang Madinah sebanyak 3 kali. Guncangan ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengeluarkan setiap orang munafik agar lari keluar dan bergabung dengan barisan Dajjal. Lihat istana putih itu? Itulah istana Ahmad yang tak bisa kusentuh. Gempa
Sumpah ini mengerikan. Aku harus keluar menemui Tuhan yang membawa makanan. Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali. Lalu Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik darinya. Hadis riwayat Bukhari. Di saat Dajjal mengepung kaum mukmin di Baitul Maqdis, harapan seolah meredup sepenuhnya. Tiba-tiba, langit terbelah. Nabi Isa bin Maryam turun membawa cahaya penyelamatan. Ampun, tubuhku, aku hancur. Hari ini makin lagi ada tempat lari bagimu, wahai musuh Allah. Dengan satu pukulan, kegelapan dunia berakhir selamanya.